Halo sahabat SJTV, apa kabarnya nih? Karena saat ini sedang bulan Ramadan, izinkan saya mewakili tim Ruang Mahasiswa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke, pekan ini Ruang Mahasiswa akan menampilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen dari program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dan pengabdian kepada masyarakat kali ini akan berlangsung di Kelurahan Kademangan. Kelurahan Kademangan adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kelurahan di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Kelurahan ini juga merupakan desa terluas ketiga di Kecamatan Setu setelah Kelurahan Muncul dan Kelurahan Setu. Penduduk asli Kelurahan Kademangan merupakan suku Sunda, karena Kademangan penduduknya sangat heterogen, lambat laun pengguna bahasa Sunda makin terkikis. Dan PKM ini akan membahas beberapa hal, diantaranya 1. Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang pemerintahan daerah. 2. Problematika menghadapi jeratan pinjaman online di masyarakat. 3. Urgensi penetapan pengesahan perkawinan atau ITS-BAT di Pengadilan Agama, solusi pembagian warisan bagi ahli waris dari perkawinan siri. Semua materi akan disampaikan oleh dosen-dosen program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang tentunya sangat berkompeten dan memiliki kapasitas yang sesuai dalam menjelaskan materi yang akan dibawakan. Sebelum acara pemaparan materi dilakukan, acara pertama dilakukan dengan pembacaan doa oleh salah satu dosen program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Haji Hulia Syahendra, SHMH. Setelah pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh salah seorang mahasiswa bernama Agni Najma Sumeka. Sebelum acara masuk ke dalam pemaparan materi, tim PKM Universitas Pamulang memberikan sambutan yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Iqbal, SHMH, selaku perwakilan dari dosen program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Lalu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari tuan rumah, yaitu Kepala Lurah Kelurahan Kademangan, Bapak Matsuki SH. Kegiatan berikutnya adalah pemberian cindera mata dari kedua instansi, baik itu Universitas Pamulang dan juga Kelurahan Kademangan. Kegiatan presentasi ini dimoderatori oleh salah satu dosen program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yaitu Purgito SHMH. Dan materi pertama dibawakan oleh R. Suhenda SHMH mengenai implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang pemerintahan daerah. Seberapa penting sih kita memahami hal-hal terkait mengenai otonomi daerah? Yuk, Sobat SJTV, walau sedang berpuasa, tetapi kita tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang positif, dengan mendengarkan penjelasan dari dosen Universitas Pamulang. Hal itu juga bisa membuat kita menambah wawasan. Kita simak yuk penjelasannya. Dalam perjalanan diubah lagi, ya.
menjadi Undang-Undang 23 2014 ya, di mana kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat ya dalam satu paket. Kalau dulu itu wakil kepala daerah itu dicalonkan oleh kepala daerah terhadap orang yang dianggap bisa bekerja sama dengan kepala daerah. Itu sangat bias ya. Bisa bekerja sama tuh dalam bidang apa itu sangat bias, sehingga perlu diperbarui. Sekarang itu melalui Undang-Undang 23 2014 itu, nah kepala daerah itu dipilih dalam satu pasangan. Jadi sekarang kalau kita memilih kepala daerah bersama dengan wakil kepala daerahnya. Tidak ada lagi yang diangkat. Begitu juga pengisian anggota DPRD. Ya, kalau dulu itu diangkat separuh, Bu. Ya, sepertiga itu diangkat, yaitu dari fraksi ABRI. Dulu DPRD itu ada fraksi TNI dan Polri. Itu tidak ikut pemilu, tetapi dijatah. Sepertiga anggota DPRD itu diangkat oleh pemerintah. Begitu juga di tingkat pusat ya. DPR itu dari fraksi ABRI itu tidak dipilih tetapi diangkat. Kemudian wakil-wakil daerah, utusan daerah dan utusan golongan anggota MPR itu semuanya diangkat. Ya dulu dari Golkar dulu. Ya, dari Golkar, utusan daerah dan utusan golongan. Sedangkan jumlah anggota MPR itu 1.000 orang, Bu. Ya, jumlah anggota DPR itu 500, sepertiganya diangkat. Dan anggota MPR itu 2 kali anggota DPR. Jadi anggota MPR-nya 500 semuanya diangkat. Kita sudah mendengarkan materi pertama yang dibawakan oleh R. Suhenda SH MH mengenai implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025
tentang pemerintahan. Semoga Sobat SJTV paham ya. Berikutnya kita akan mendengarkan materi kedua dari Ferry Octavian SHMH yang juga dosen program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengenai problematika menghadapi jeratan pinjaman online di masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi kawin siri yang paling populer, nanti akan sama Pak Ustadz Hulia, ada hubungannya sama pinjol, Bu, karena mau kawin siri pasti perlu modal kan, Bu ya. Jadi ada hubungannya sama pinjol. Makanya tadi saya bilang sama moderatornya, pinjol dulu. Kalau belum kawin siri, kalau nggak ada modalnya gimana kawinnya ya, Bu ya, gitu. Jadi diulang. Kalau kawin dulu nanti ke pinjol kan kecerat, Bu. Gitu intinya. Gitu Pak Ustadz ya. Izin Pak Ustadz dulu, Pak Ustadz. Nah, dalam hal ini saya mau mengambil contoh judul yaitu problematika menghadapi jeratan pinjaman online ilegal di tengah masyarakat. Karena Ibu, menurut saya kenapa membawakan tema ini? Karena ini fenomena di masyarakat ini, pinjol ini sudah mengakar, bahkan bisa membahayakan keamanan negara loh, Bu. Di samping keamanan negara, untuk apa misalnya ada modus operandinya misalnya money laundering, Bu, dari pinjol ini itu di negara. Tapi paling bawahnya ke masyarakat, yaitu ke akar rumput, yaitu bisa rumah tangga berantakan, bekerja bisa dipecat gara-gara pinjol, Bu. Terus hubungan kekeluargaan tadinya baik, mertua sama mantunya jadi ribut, rusak karena ada SMS gak jelas. Nah, ke pinjolnya jadi ketahuan deh mantunya cuma pinjam duit katanya kan gitu ya, Bu ya. Nah, makanya ini penting sekali menurut saya. Jadi ini kan langsung ke masyarakat. Nah, di sini saya bilang problematika karena karena bermasalah. Yang ilegal yang bermasalah. Kalau yang legal bagaimanapun bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini. Oke, selanjutnya apa sih itu pinjol, Ibu-ibu? Ada yang tahu, Bu, pinjol itu apa, Bu? Pinjaman online. Pasti ibu-ibu di sini semua udah punya handphone, nggak mungkin nggak punya handphone. Semua dari tukang sayur, Bu, udah pakai handphone sekarang, Bu. Kalau order sayuran udah pakai handphone, dianterin ke rumah. Jadi penting banget, kenapa? Karena sekarang handphone udah pegang sama masyarakat, Bu. Ibu tinggal mencet tombol, uang keluar pindah ke rekening Ibu. Begitu setelah itu nyesel juga, jempolnya salah jempol, akhirnya efeknya berbulan-bulan Ibu dimarahin suaminya, yang istrinya mungkin nggak bilang-bilang sama suaminya. Nah, ini efeknya, Bu. Apa itu pinjol? Pinjol adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Nah, ini para lender ini, para pemberi pinjaman ini melihat ada potensi bisnis yang sangat luar biasa besarnya di Indonesia ini masalah pinjol. Karena di mana masyarakat Indonesia masyarakatnya lumayan besar, Bu, dan hampir semuanya menggunakan handphone. Makanya pinjol ini kadang-kadang dia dari luar negeri, Bu, nggak ada kantornya di Indonesia. Kadang-kadang yang ilegalnya itu ada yang di Cina, ada yang di Rusia, ya di mana di luar negeri. Jadi nggak kedetek di mana orangnya itu, seperti itu, Bu. Nah, oke. Materi ketiga ini juga tidak kalah menarik, bahkan bagi peserta yang kebanyakan kala itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Materi berikut ini adalah materi yang mereka tunggu-tunggu. Karena materi ini berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi di lingkungan mereka. Benar sekali, materi yang akan disampaikan ini mengenai nikah siri. Dan pematerinya adalah Haji Hulia Syahendra SHMH dengan judul topik Urgensi Penetapan Pengesahan Perkawinan atau ITS-BAT di Pengadilan Agama, solusi pembagian warisan bagi ahli waris dari perkawinan siri. Pasti langsung penasaran kan? Yuk kita langsung simak materinya. Baik, materi kali ini terkait dengan permasalahan yang pernah saya hadapi sebagai praktisi hukum, ya, advokat. Saya menemukan adanya di masyarakat terjadi adanya perkawinan sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan.
Jadi nikahnya itu nikah secara kiai. Dan istrinya tidak satu, 3 istrinya. Semuanya nikah di bawah tangan. Kemudian ahli waris ini mendatangi saya ke kantor, direkomendasikan oleh klien saya sebelumnya di kantor di ITC BSD. Datang nanya saya, Pak Hendra, gimana ini ya? Saya mau memecah surat GIR ini, tapi persyaratan mengurus keterangan waris ke kelurahan harus ada surat nikah katanya. Nah gitu. Mungkin Ibu RT pernah mengalami nggak orang mau minta urus keterangan waris? Syaratnya harus ada surat nikah ya? Ya, betul. Mau ngurus apa saja, mengurus semua bentuk warisan untuk membuat surat keterangan waris dari kelurahan itu harus ada keterangan, harus ada surat nikah, akte lahir, KTP, surat meninggal, begitu. Bahkan pengajuan permohonan untuk keterangan waris harus ada juga surat dari dikatakan sebagai anak daripada orang tuanya, melampirkan bukti surat nikah orang tuanya gitu. Untuk permohonan waris atau sengketa waris. Permasalahannya banyak di masyarakat kita orang tuanya saudagar, tanahnya banyak, tapi perkawinannya perkawinan zaman dulu. Cukup ala kiai, terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka sah menurut agama Islam. Perkenalkan, nama saya Sarah Liu Valencia, Prodi Ilmu Hukum. Hari ini kita telah menjalankan PKM, yakni pengabdian kepada masyarakat.
Nah, pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi, yakni menjadikan kami lebih aktif dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dengan adanya PKM ini, mahasiswa bisa berkreatif, mengembangkan ide-ide mereka yang mereka miliki. Dari PKM ini, tujuan untuk PKM kepada masyarakat yakni memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya di lingkungannya masyarakat ketika mereka ada perkara atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mereka akan lebih bijak lagi untuk mengambil keputusan karena telah mengetahui ilmu yang telah narasumber berikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aprinaldo, perwakilan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk agenda kita per hari ini, kita menerapkan yang namanya Tridharma perguruan tinggi kita, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, untuk hari ini, bagaimana caranya kita mengabdikan penelitian maupun pendidikan kita di lingkungan kampus dengan caranya mengimplementasikan di lingkungan masyarakat. Jadi untuk hari ini, kita sebagai mahasiswa dan bekerja sama dengan dosen, kita melakukan sosialisasi tentang hukum pemerintah daerah, hukum perkawinan, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya agar masyarakat terkhususkan kepada masyarakat Kademangan ini, agar mengetahui bahwasanya hukum ini sangat penting di lingkungan masyarakat. Kalau tema yang ditampilkan, salah satu tema yang ditampilkan yang menarik ini, yang merupakan keresahan dari masyarakat, khususnya ke daerah Kademangan, yaitu tentang pinjaman online sih, Mas. Nah, pinjaman online ini perlu masyarakat ketahui apa saja yang harus diperhatikan kepada masyarakat, sistematika maupun langkah-langkah apa yang perlu masyarakat pahami, biar tidak salah kaprah maupun tidak salah langkah mengenai pinjaman online tersebut. Mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa maupun dosen, kita di sini benar-benar mengabdi kepada masyarakat, benar-benar mengimplementasikan kepada masyarakat agar masyarakat di sini terinspirasi atas ilmu yang telah kita dapatkan di lingkungan kampus, sehingga kita bisa bekali dengan masyarakat di sini. Ucapan terima kasih, mungkin kita berterima kasih sebanyak-banyak kepada Lurah dari Kademangan yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk bersosialisasi tentang hukum, dan kita pun tidak lupa berterima kasih sebanyak-banyak kepada dosen yang telah mengisi materi tentang keilmuan hukum, dan kepada teman-teman mahasiswa terima kasih untuk bekerja sama dalam mensukseskan acara pengabdian kepada masyarakat ini sih. Alhamdulillah ya, PKM ya, pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kademangan sukses, berjalan lancar ya. Ibu-ibu dan peserta antusias sekali dalam menyikapi penjelasan dari kami sebagai narasumber ya. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh kami dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat ya bisa menjadi tambahan ilmu ya oleh masyarakat. Demikian. Boleh kalau tambahan? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami melihat semangat antusias dari masyarakat. Semoga acara serupa bisa dilaksanakan di luar wilayah Tangerang Selatan, seperti daerah yang lebih membutuhkan, daerah-daerah kemiskinannya lebih besar seperti Kabupaten Tangerang, daerah Projo dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya melihat antusias dari masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum, di mana masyarakat ini menginginkan atau agar tujuan kita masyarakat lebih melek hukum. Demikian, Pak. Nah, dari ketiga materi tadi, kira-kira yang menarik menurut kalian yang mana nih Sobat SJTV? Tulis dong di kolom komentar ya. Dan kira-kira PKM tentang prodi ilmu hukum apa lagi ya yang baiknya kita bahas? Wah, tidak terasa ternyata sudah 30 menit Ruang Mahasiswa menemani kalian semua. Semoga bisa menjadi penggugur waktu untuk kegiatan yang positif ya. Sampai jumpa Sobat SJTV. Semangat menjalankan ibadah puasa dan salam ruang mahasiswa.